Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amalihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala as-su'batu salisata wasittun iyadatul marid. Cabang iman nomor ke-63 adalah menjenguk yang sakit, nengokin orang sakit. Iza 'ada ar-rajulu al-maridhu, apabila menjenguk seorang laki-laki kepada orang yang sakit, khodo fi rahmati, maka ia menyelam di dalam rahmat. Fa iza qa'ada indahu qurrat fihi, apabila ia duduk di sisi orang yang sakit, maka menetap rahmat tersebut. Di antara cabang iman adalah menjenguk orang sakit. Kalau hidup itu seperti perjalanan, kemanapun kita pergi tetap tikungan mah dua doang, kiri kanan, nggak ada yang ketiga. Nggak kiri ya kanan. Hidup itu ya cuma dua doang, nggak ketawa ya nangis, nggak nangis ya ketawa, nggak sehat ya sakit. Nggak mungkin sehat terus. Kalau sehat terus ntar kayak Fir'aun. Fir'aun itu hidup 200 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah pilek, nggak pernah mencret, nggak ya mah sakit mata kali, nggak pernah. Saking mulusnya hidup dia, harta apa aja ada. Sampai saat ini kalau orang umroh trayek Mesir itu ada harta Firaun itu dikumpulkan saat ini sampai 10 hektar. Tuh kekayaan Firaun saat ini dikumpulkan 10 hektar dan semuanya dari emas. Baju kancingnya emas, sendal jepitannya emas, kacamata emas. Saat ini tuh udah berapa ratus tahun, 10 hektar di Mesir itu. Nah artinya mobil itu banyak tabrakan bukan di jalan kampung tapi di jalan tol. Kenapa di jalan tol? Karena jalannya mulus, nggak ada yang naik sepeda, nggak ada yang main sepatu roda, nggak ada anak kecil, nggak ada orang lewat, nggak ada orang nyebrang, mulus ya. Karena terlalu mulus, lupa, ngantuk, tidur akhirnya, tabrakan. Orang yang lupa sama Allah Ta'ala itu bukan orang yang nggak punya, bukan orang sakit, bukan orang yang nggak mampu, tapi orang yang harta ada, badan sehat, urusan semua lancar, apa aja pengen tercapai, nah akhirnya lupa aja sama Allah Ta'ala. Makanya banyak warning di tol itu.
Di tol itu banyak warning, ada pelang awas ngantuk. Kalau mau nikung ada warning. Apalagi kalau udah mau menjelang pintu tol itu banyak gajlugan gitu. Apalagi orang kalau udah mau mati itu banyak warning. Banyak gajlugan kalau orang udah mau mati. Ada aja yang dirasain. Ntar perut lah sakit, habis perut baik, mata sakit, habis mata baik, ada aja. Namanya orang belum masuk pintu gerbang, kematian, banyak warningnya itu. Kalau nggak ada di pintu gerbang tol itu nggak ada gajlugan itu, wah bisa-bisa bablas semua orang. Makanya warningnya banyak. Nah itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala sama kita. Dikasih, diingetin, kita diingetin lagi. Enggak, kita sakit, anak sakit, biar inget. Orang sakit doang yang udah nggak pengen jalan-jalan. Kalau udah sakit udah nggak ada rencana pengen ke puncak, udah nggak ada rencana pengen beli mobil, udah nggak ada rencana pengen makan enak, udah nggak ada rencana pengen bikin rumah, udah nggak ada rencana pengen nabung. Nggak ada orang sakit mah, yang dia pikirin cuma bagaimana gue biar matinya enak terus tadi kuburan selamat. Makanya orang sakit yang dia minta tasbih, gue mana tasbih, biasanya megang handphone, tapi kalau lagi sakit tasbih aja pegang. Ini yang dikatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian menyangka aku menciptakan sesuatu main-main? Apakah kalian menyangka aku mentakdirkan sesuatu itu main-main? Enggak ada. Enggak ada yang main-main. Kita dikasih sakit, itu enggak main-main Allah. Kalau Allah main-main repot kita. Sekarang mata kita di depan, kalau Allahnya iseng main-main, besok ditaruh di pantat, gimana? Kayak kacamata di pantat. Allahnya main-main, sekarang kuping kita di kiri kanan, besok kalau ditaruh jidat, pakai handset di sini bisa gitu. Allahnya main-main, mulut kita sekarang sini, besok ditaruhnya di pantat. Kuping kita ditaruhnya di pantat, kalau ada yang berbisik-bisik kita pantatin. Nggak ada yang main-main. Maka ditegaskan lagi sama Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini di kelas atas nih. Kalau udah Rabbana, ma khalaqta, tidaklah menciptakan engkau hadza, akan ini kejadian. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan aku sakit. Tidaklah engkau mentakdirkan keluargaku ada yang meninggal. Tidaklah engkau mentakdirkan hartaku hilang. Tidaklah engkau mentakdirkan ketipu. Batila, itu sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa neraka. Kenapa ada kalimat fakina adzabannar? Sebab ketika kejadian kita terkadang dan sering nyalain Allah Ta'ala. Kenapa ada kalimat subhanaka fakina adzabannar, ya Allah maha suci engkau, jagalah kami dari siksa neraka. Kenapa ada kalimat itu? Sebab ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita suka nyalain Allah. Kita ngaji, baru mulai ngaji, ada aja kecobaan. Anak sakit, motor hilang, baru mulai ngerajin ngaji, kerja dipecat. Terkadang kita nyalain Allah Ta'ala. Ya Allah, tega amat sih engkau. Dulu saya lagi belum bener, rizki saya lancar bener, sehat terus saya, kenapa sekarang lempengan saya mau ngaji, baru mulai bener, ada aja. Apa saya balik lagi nggak bener ini? Ngancem, Allah jancem akhirnya. Dan ini nggak sedikit, orang baru mau mulai mau bener, ada aja cobaannya. Maka kita nyalain Allah akhirnya. Baru punya harta, baru mulai usaha maju dikit, ketipu, nyalain Allah akhirnya kita. Ya Allah, saya sholat udah, duha udah, waqiah udah, apa yang kau perintahkan sudah aku laksanakan ya Allah. Tapi apa yang kau takdirkan kepadaku? Kenapa seperti ini?
Maka akhirnya ditutup ya. Apalagi senang cinta-cintanya sama sesuatu tiba-tiba hilang. Itu sangat marah ya. Allah disalahin. Makanya ditutup dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita nggak tahu mana yang cakep, mana yang nggak cakep. Kita cuma nyangka asa antakrahu say'an wa huwa syarrul lakum. Serius amat rumahnya ini ngaji kita. Ada kalimat gini dalam Al-Quran, asa antakrohu say'an, mungkin saja kamu membenci sesuatu. Kita benci dikasih sakit sama Allah, benci kita benci keluarga kita ada yang meninggal, benci kita sama Allah. Kita dikasih ketipu sama Allah, benci kita. Asa antakrohu say'an, mungkin sesuatu yang kalian benci, wahwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, asa antuhibbu say'an, mungkin saja ada yang kamu cintai. Kita banyak harta, senang. Kita badan sehat, senang. Kita semuanya urusan lancar, senang. Senang kita yang kayak gitu. Tapi wahwa syarrul lakum, mungkin saja itu jelek buat kalian. Kok bisa? Contoh, si ibu punya anak umur 4 tahun, anak cewek 4 tahun, dan teman-temannya banyak. Si ibunya lagi masak, si ibu lagi gongseng. Begitu lagi gongseng, si ibu ngedengar suara anak-anak ketawa. Kata si ibu dalam hati, pada ngapain sih bocah? Seru bener, rame banget. Udah ketawa aja. Begitu dilihat sama si ibunya keluar, itu anaknya yang umur 4 tahun lagi main rumah-rumahan sama teman-temannya. Yang cewek, ada 5 orang lah. Kenapa mereka ketawa senang? Pisaunya yang dipakai sama si anak, pisau beneran. Seneng gak si anak? Ayo, kata si anak, ayo kamu beli nggak? Dipotong, daun-daunan dipotong, terus kue dipotong sama si anak. Seneng gak si anak? Oh seneng dong. Kenapa seneng? Pisaunya tajam. Pisaunya tajam, si anak seneng. Diambil lagi daun, dipotongin lagi sama si anak. Kamu beli nggak? Wah, ketawa aja. Si ibu yang baik, si ibu yang bijaksana itu pasti nggak ada lagi kecuali ngambil pisau. Pertama dengan lemah lembut, nak, pisaunya sini nak. Nggak mau mah. Sini nak, ibu minjem. Nggak mau mama. Nak, sini. Nggak mau minjem. Akhirnya kata si anak, sini nggak mau. Dipaksa sama si ibu. Kenapa si anak bertahan dengan pisau itu? Karena si anak menyangka main pisau yang tajam itu baik buat dia. Asa antuhibu say'an, dia seneng pisaunya tajam, dia seneng pisaunya enak. Padahal bahwa sarulakum, si anak main pisau tajam itu jelek buat si anak. Jelek buat si anak. Kenapa? Ya, karena nanti kalau kena tangan, kalau sama temen-temennya bercanda, berantem, repot. Makanya diambil sama si ibunya, dan pisaunya diambil, si anak nangis. Emaknya yang jakatain, mak pelit, mak oon. Kenapa si anak itu menangis ketika pisaunya diambil? Asa antakrohu say'an, mungkin saja sesuatu yang kamu benci. Si anak itu benci pisaunya diambil, marah pisaunya diambil. Wahwa khairul lakum, padahal diambil pisau itu kebaikan buat si anak. Ini yang terjadi sama kita. Ini yang terjadi sama kita. Kita nggak sadar, si anak itu nggak sadar. Justru si emak ngambil pisau itu karena si emak sayang sama si anak.
Dan si anak nggak sadar kalau dia main pisau itu justru tidak baik buat si anak. Ini dikatakan asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Awalnya Allah Ta'ala bilang, maka dalam kita, kalau ulama menjelaskan, wa man lam yakbal bimulatofatil ihsan, orang yang tidak mau madep ke Allah dengan segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Dikasih sehat masih nggak mau ngaji, dikasih sehat nggak mau ngaji ya. Akhirnya qayyadallahu ta'ala bisalasilil imtihan, Allah Ta'ala ikat dia dengan rantai cobaan. Habisnya dikasih sehat nggak mau ngaji, dikasih sehat nggak mau istighfar, dikasih sakit dikasih sehat nggak mau ingat sama Allah, dikasih sakit sama Allah, jedut sakit, baru dia istighfar, baru dia ingat mati, baru dia megang tasbih. Awalnya Allah sayang, mintanya lembut, nak sini pisau nak, nggak mau mah sini, nggak mau siniin nak, enggak mah sini sini. Awalnya Allah Ta'ala berikan kita dengan yang terbaik, tapi karena kitanya lupa sama Allah, dipaksa sama Allah. Dikasih rezeki banyak, nggak mau madep ke Allah Ta'ala. Urusan lancar, masih nggak mau sedekah. Urusan banyak, duit banyak, masih nggak mau baik sama orang fakir. Urusan duit banyak, masih nggak mau simpati sama yang tidak mampu. Akhirnya qayyadallahu ta'ala bisalasilil imtihan, Allah ikat dia dengan berbagai macam cobaan. Hartanya kebanjiran, hartanya hilang, duitnya ketipu, bisalasilil imtihan. Begitu udah ketipu, baru dia mau ke masjid ngaji, baru dia khusus sholat duha. Kemarin waktu dia lancar-lancar aja enggak. Makanya mana pilihan kita, mau madep ke Allah secara keinginan kita, atau mau madep ke Allah secara dipaksa sama Allah? Nah ini Allah berikan pilihan, ayo silakan kamu madep ke Allah Ta'ala dengan keinginan kamu, tapi jangan sampai dipaksa. Tapi mau nggak mau memang kita harus madep ke Allah. Nah ketika sakit kita girang, kalau lagi sakit ditengok sama saudara, ya nggak usah bawa apa-apalah, nengok aja, senang kita kalau lagi sakit. Nah maka termasuk kepada cabang iman, kalau saudara kita ada yang sakit, jenguk. Jadi ini yang dikatakan la yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai kepada dirinya sendiri. Artinya begini, kita kalau ngeliat orang, kita kalau digituin seneng nggak? Ya seneng, ya udah kita kudu begitu sama orang. Kita kalau digituin marah nggak? Ya marah lah. Ya berarti kita jangan begitu sama orang. Gitu tuh. Kalau kita lagi sakit dijenguk sama orang, seneng nggak? Seneng. Ya berarti kalau ada orang sakit lu jenguk. Kita kalau lagi susah diketawain sama orang, seneng nggak? Ya kesel lah. Ya berarti lu jangan nawain orang. Gitu. Itu ya maksud mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti yang mencintai diri dia. Jadi berpikirnya kepada diri sendiri. Semuanya penyakit, iya, kecuali COVID nggak boleh jenguk. Sebenarnya boleh-boleh aja. Kecuali sakit mata, itu nggak sunnah tuh. Kalau mau jenguk silakan, tapi nggak sunnah. Sakit mata, mana lagi sakit bisul, itu nggak sunnah. Kalau bisulnya di muka, mending kalau bisulnya di pantat. Kita apa sih po? Aduh, meriang gua. Kenapa emang? Bisul di mana? Diujukin di pantat. Mana lagi sakit gigi. Sakit gigi itu orang paling ribet nolonginnya. Kita ajak ngomong menjelaskan sakit gigi, ya kita ajak ngobrol. Kita tanya, emang jelas sakit gigi? Orang sakit gigi diajak ngobrol. Kesel bener. Tapi kalau kita nggak ajak ngobrol, kita kayak marahan. Kita pijitin nggak nyambung sama gigi, mengkesel aja orang sakit gigi dipegang-pegang mah. Kita diemin aja bagaimana. Nah itu namanya, makanya jenguk kalau ada saudara sakit.
Kata Nabi, iza ada rojulu al-marido, apabila seorang laki-laki, bukan laki-laki aja sih, kalau laki-laki disebut perempuan ngikut, kalau laki-laki disebut perempuan ngikut, tapi kalau perempuan disebut laki nggak ikut, jangan ikut. Kalau acaranya bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang, tapi kalau acara ibu-ibu, bapak-bapak jangan datang. Iya, pengajian acaranya acara bapak-bapak, banyak nggak ibu-ibu yang datang? Banyak. Itu namanya kalau laki kena hukum, perempuan ikut. Tapi kalau acaranya ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang datang. Nah, kalau perempuan yang kena hukum, laki jangan ikut. Seperti mana? Seperti di sini. Iza ada rojulu, apabila seorang laki-laki menjenguk saudaranya, berarti perempuan nggak boleh. Oh, ikut. Perempuan juga kena hukum di sini. Tapi kalau perempuan kena, perempuan laki nggak ikut. Mana? Kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah, kata Siti Aisyah, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan mengkodok sholat. Ini hukum buat perempuan. Anak laki jangan ngikut. Jangan ngikut anak laki, sebab ini hukum buat perempuan yang head. Kalau sudah selesai head, puasanya kodoin, sholatnya nggak usah. Anak laki jangan berdalil ini buat perempuan. Ya. Kalau lakinya suaminya jadi RT, istrinya kesebut ibu RT. Suaminya RW, istrinya ibu RW. Suaminya lurah, ibu lurah. Suaminya camat, ya istrinya pasti ke bawah, ibu camat. Suaminya jadi presiden, ibu presiden. Itu kalau laki jadi, perempuan ikut. Tapi kalau perempuan yang jadi, laki nggak ngikut. Istrinya jadi camat, suaminya nggak kesebut Pak Camat, nggak sebut. Istrinya jadi presiden Megawati, ya tetap aja suaminya bukan bapak presiden. Itu hukum. Jadi jangan asal ada hukum ngikut aja. Ntar dulu ini buat perempuan, buat laki. Makanya perempuan itu tidak harus berkaya, tidak harus berkarya, tidak harus sukses. Dukung suaminya, sukseskan suaminya. Ketika suaminya sukses, dia jadi ikut sukses. Ya, ketika suaminya jadi lurah, pasti si ibu jadi lurah. Ketika suaminya jadi dokter, pasti ibunya jadi ibu dokter. Walaupun nggak bisa nyuntik, tetap aja kesebutnya ibu dokter. Kalau suaminya jadi kiai, pasti istrinya jadi ibu kiai. Ke bawah. Nah, ketika si kita ngejenguk orang sakit, khodofir rahmati, maka kita tenggelam di dalam rahmat. Rahmat itu riqatun fil qalbi taqtadi at-tafadula wal ihsan. Satu kretek, sesuatu yang terlintas di dalam hati, taqtadi at-tafadula, yang ingin memberikan yang lebih, wal ihsan, dan pengen berbuat baik. Secara garis besar, rahmat itu kasih sayang. Kalau dari manusia, kalau dari Allah Ta'ala itu apa yang dinamakan rahmat dari Allah? Ziyadatur rahmah. Allah tambahkan kasih sayang Allah sama kita. Mana rahmat Allah Ta'ala? Babi rahmatin, kita itu hidup dengan rahmat Allah. Mana rahmat Allah Ta'ala? Bisa napas, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Makanya di dalam tenggorokan itu ada lubang napas, ada lubang makanan. Kalau kita lagi makan, mulut kita penuh makanan, napas tetap bisa keluar, nggak satu jalur. Kalau satu jalur, kalau lagi nelan makanan nggak bisa napas. Diatur sama Allah Ta'ala, itu namanya rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, ketika kita nengok orang yang sakit, maka rahmatnya turun. Sakitnya sakit zohir, kalau sakit hati nggak bisa tengok itu mah. Keduanya, wa iza qa'ada indahu qarrat fihi, kalau dia duduk di samping yang sakit, duduk. Kalau nengokin orang sakit, duduk. Maka qarrat,
alaihi, menetap rahmat tersebut atas diri dia. Turun tuh rahmat Allah, setelah turun buat kita rahmatnya. Kalau kita itu hidup dengan rahmat Allah Ta'ala, kita bisa makan karena ada rahmat Allah, kita bisa napas karena ada rahmat Allah, kita bisa minum karena ada rahmat Allah Ta'ala. Wa qala islam iza ada alaihi muslimun, apabila menjenguk seorang muslim kepada saudaranya, auzarohu, qala Allah Ta'ala tobat wa toba syaka watabawa tamanzilan fil jannah. Kalau kita jenguk orang yang sakit, maka Allah Ta'ala berfirman, bagus apa yang kau lakukan dan kau berjalan menuju ke dalam surga. Banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa membawa ke surga itu, banyak. Cuma ketika kita ngaji kita ingat, tapi kalau lagi nggak ngaji nggak ingat. Iya, kita lagi ngaji ingat nih, oh iya banyak. Tapi ketika kita ngaji doang, lagi nggak ngaji nggak ingat. Kok beda? Ya beda, kalau lagi ngaji makan dicas, lagi dicas aja. Kalau handphone dicas itu buat nelpon siapa juga bisa, lagi dicas. Tapi begitu dicabut casannya, habis baterainya langsung. Apalagi kelas kita emang baterainya udah lowbat semua. Kalau nggak ngaji seminggu udah puyeng. Artinya kalau udah nggak ngaji seminggu itu udah pikiran udah nggak karuan, udah nggak jelas. Maka tamamu, bagaimana cara menjenguk orang sakit, kan? Seperti apa sih bagus yang menjenguk orang sakit? Tamamu idatil marid, sempurnanya orang ngejenguk orang sakit. Satu, ayyadoa ahadukum yadahu ala jabatihi, meletakkan tangannya di atas jidat yang sakit. Berarti kalau orang-orang dulu kalau sakit tidak gitu. Oh ternyata ada hadisnya. Ya ternyata emang ada hadisnya. Kata Nabi, tamamu iyadatil marid, sempurnanya menjenguk orang sakit, ayyadoa ahadukum yadahu, meletakkan tangan yang jenguk di atas jidatnya. Terus au ala yadihi, atau kalau di jidatnya ini au ala yadi, tangannya kita pegang. Ya, tangannya. Terus wayas aluhu kaifa huwa, tanya. Po, apa yang rasain gitu. Makan enak po, enak. Minum enak sih. Terus yang gak enak, hati gua gak enak banget. Oh, berarti sakit hati tuh. Lakinya kawin lagi. Pantas ya gitu, makan enak apa enak. Tanya tuh jidatnya. Terus kalau kita nggak memegang jidatnya, tangannya pegang. Tanya, wayas aluhu, tanya. Bo makan apa? Apa aja dah. Daging doyan. Itu. Terus ayam doyan. Ayam sayur apa ayam goreng? Dua-duanya. Nah, yang makan sakit begini amat itu. Jadi mau ayam apa daging? Dua-duanya aja dah. Wayas aluhu, tanya. Nggak bedanya kita lagi susah terus ditanya. Ada yang lain juga girang. Makanya tanya. Bahasa mah nggak beli. Biar ajar, biar bares, biar gepyak sama orang mah. Biar rajin nanya. Tapi jangan siapa aja ditanya. Siapa aja dapat ditanya, kata orang, ngapa itu dia? Terus watama mutahiyatukum, tuh tanya. Itu kalau cara menjenguk orang sakit. Sebab orang sakit, apalagi yang sakitnya seperti sekarang, banyak di Cengkareng itu, di rumah sakit Cengkareng, sapam tiba-tiba COVID, langsung meninggal. Kalau malam Jumat itu kebetulan ada petugas rumah sakit Cengkareng suka ngaji ke rumah. Saya tanya, bang, kok Cengkareng sapamnya sama perawatnya bisa begitu? Iya guru, awalnya mereka sehat, terus tiba-tiba ada di swab ya, tiba-tiba ada tes COVID ngedadak, dites semuanya mereka, dan yang tadinya sehat dinyatakan positif.
Itu yang tadinya sehat begitu dinyatakan positif langsung ngedrop, langsung 2 hari meninggal. Oh berarti mental, berarti mental. Makanya jenguk orang kayak gitu, teleponlah, harus ada mental. Sama orang lagi sakit juga, sama orang lagi sakit juga mentalnya perlu dibangun. Makanya jenguk, sunnah kita jenguk. Itu kalau cara orang menjenguk sakit. Wa tamamu tahiyyatikum al-musafahah, dan sempurnanya penghormatan kalian adalah al-musafahah, bersalaman. Itu masih satu hadis. Jadi kalau ketemu salaman. Ya, jadi jenguk orang sakit itu. Mau sakit apa aja jenguk, mau saudara kita, terutama saudara kita. As-sobatul rabi'atu wasitun as-salatul alal mait al-muslim. Cabang iman yang ke-64 adalah salat atas si mayit. Wal jihadu qala sallallahu alaihi wasallam al jihad wajibun alaikum ma'a kulli amirin birran kana aw fajiran. Jihad itu wajib atas kalian serta setiap pemimpin, baik yang berbuat baik ataupun berbuat dosa. Wa in huwa amila al-kabair, walaupun dia berbuat dosa besar. Perang, jihad. Jihad itu jihad akbar, ada jihad asgor. Jihad perang lawan orang kafir mah jihad kecil. Sebab musuhnya kelihatan, kalau kita kalah kita masuk surga. Yang berat itu adalah jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu sendiri, sebab itu mah musuhnya nggak kelihatan, dan kalau kita kalah neraka. Yang kedua, wassalat wajibun alaikum, salat di atas mayit wajib, wajib mensolatkan mayit. Tapi kan mayitnya tukang mabok, nggak apa, lu nggak tahu. Wa in kana kullu muslimin wa in kana fajiran, walaupun dia suka berbuat dosa, sholatin. Bab kewajiban orang yang nyolatin itu, maka kewajiban orang yang hidup, mandiin, sholatin. Kalau mayitnya mandi sendiri, emang ada kiai? Ada di dalam kitab itu. Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi itu diantara mayit yang mandi sendiri, karena nggak mau ngerepotin orang hidup. Berarti kalau si mayitnya dimandiin sama malaikat, kalau mayitnya dimandiin sama jin, kalau mayitnya dimandiin sama malaikat nggak sah, tetap kita wajib mandiin. Wa in sahidu, walaupun kita menyaksikan malaikat lagi mandiin, tetap kita wajib mandiin. Walaupun kita nggak menyaksikan, begitu kita udah mau mandiin, udah wangi semuanya, tetap wajib mandiin. Kalau yang mandiinnya malaikat. Tapi kalau mayitnya mandi sendiri, nggak apa-apa, udah biarin sah. Kenapa kalau mandi sendiri sah, kalau mandiin malaikat tidak sah? Mayit wajib dimandiin karena mayitnya nggak bisa mandi. Sedangkan kalau mayitnya bisa mandi, ya berarti nggak usah dimandiin. Relatnya begitu. Kalau mayitnya main mandi-mandian, di dalam kitab ada mayitnya main mandi-mandian, mati bareng berdua, mandi-mandiin, yang satu mandiin yang satu, ntar yang kedua selesai mandiin lagi, sah. Ada yang begitu, itu namanya wali. Bisa-bisa aja, nggak ada yang mustahil buat Allah Ta'ala. Ya bisa, mayitnya pada main mandi-mandian. Nggak mungkin ditulis di kitab oleh para ulama kalau nggak ada. Makanya ditulis di kitab karena ada. Jadi karena ada. Jadi ketika ada orang meninggal, wajib kita mensolatkan, walaupun yang meninggalnya orang berbuat dosa. Apalagi kalau yang meninggal itu tukang mabok, nggak ada yang nyolatin itu. Padahal mah kalau melihat kewajiban, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Jadi ini namanya hidup. Kita sekarang sehat, sekarang teman kita yang mati, belum tentu besok kita, bisa jadi besok kita. Kita tinggal nungguin waktunya doang sih, tinggal nunggu waktu doang. Maka cita-cita yang paling tinggi itu yang cuma
cita-cita yang paling tinggi dan yang pasti terjadi itu cuma mati doang. Kalau orang cita-cita pengen jadi dokter, banyak yang gagal cita-citanya. Kalau orang cita-cita jadi menteri, banyak yang gagal. Tapi kalau orang cita-cita pengen mati, itu udah pasti berhasil, udah pasti mati. Hanya cita-cita yang pasti tercapai dan cita-cita yang pasti terjadi, yaitu mati. Maka apa? Kullu ma ya'ti qaribun. Segala sesuatu yang pasti akan datang itu namanya dekat. Karena mati itu pasti datang, maka mati itu dekat. Mati itu bagaimana kerjaan? Kalau kerjanya tukang nonton bola, pulang nonton bola mati. Ya, anak dejek matinya pulang nonton bola, jatuh dari mobil. Kalau orang suka ngaji, ya matinya habis ngaji. Kalau orang suka nyawer, ya pulang nyawer mati. Makanya tergantung kebiasaan mati mah. Kalau orang hidupnya kebiasaannya seperti itu. Jadi jangan mau seperti apa kita meninggal, ya biasakan berbuat baik itu. Ya seperti para mujahid FPI, ya kan emang mereka biasa ngawal Habib. Dan kalau ada seperti itu ya seperti itu. Yang biasa ngaji ya pulang ngaji atau mau pergi ngaji. Yang biasa mancing ya pulang mancing. Atau lagi mancing. Lagi orang mancing mah ya udah nggak bisa maju hidupnya. Kalau orang mancing, kalau orang suka mancing nih, orang mancing nggak bisa maju hidupnya. Kalau dia maju pasti kecebur. Dan kalau orang mancing itu nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi kita berpikirnya kalau kita begitu, kita mau nggak mau, ya kita jangan begitu sama orang. Kalau kita seperti itu, kita senang nggak? Senang, ya berarti kita seperti itu sama orang. Kalau kita lagi sakit, senang nggak dijenguk? Senang, ya berarti kita jenguk orang sakit. Ya, ada yang mau tanyakan? Dan kalian ada yang mau nanya, silakan. Mumpung lagi baik nih, lagi nyuruh nanya. Saya subuh baru pulang dari Tasik. Jam 7 lagi ngaji, ada yang ngaduk-ngaduk. Ada yang ngajak ke Bandung lagi. Bilang, enggak, saya mau ngaji. Lalu saya ke Bandung, saya ninggalin pengajian 4, 5. Saya di sini, di rumah, santri, kebanyakan madorotnya. Kayaknya karena nggak jadi ke Bandung, waktunya rada panjang. Ada yang mau nanya nggak gitu? Biasanya kan nggak pakai pertanyaan. Nggak ada, udah paham. Orang nggak nanya itu ada 2 kemungkinan. Satu karena ngerti, kedua karena nggak ngerti. Bisa jadi jangan nanya nggak ngerti. Ya. Kode sholat ya? Puasa. Udah. Orang puasa itu ada 4. Orang ninggalin puasa. Orang yang meninggalkan puasa hukumnya 4. 1, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Enak ya? Dia nggak puasa, tapi dia udah nggak wajib kodok, udah nggak wajib fidyah. Mau nggak? Orang gila tuh. Ya orang gila nggak puasa, maka si orang gila itu nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Kedua, wajib fidyah, tidak wajib kodok. Buka puasa karena sakit, buka puasa karena sebab nggak niat, buka puasa karena sebab yang lainnya. Berarti dia wajib fidyah. Tidak wajib, wajib. Yang kedua, wajib fidyah, tidak wajib kodok ya.
Wajib fidyah tidak wajib qada orang yang sudah tua, pikun. Kalaupun dia pikun, gimana orang pikun? Dia sahur jam 4, jam 7 ribut sahur lagi. Jam 8 ngomel, gua nggak dikasih makan lagi. Itu udah nggak bisa, maka dia mentar fidyah aja, nggak usah qada. Yang kedua, yang wajib fidyah nggak wajib qada, orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan buat sembuh. Menurut medis, menurut kebiasaan sulit kayaknya buat sembuh. Ojo jemaah, nanti kalau dia udah lewat bulan puasa, fidyahin aja, nggak usah dikodoin. Ya, ngerti nggak? 3, wajib kodo, yang ketiga wajib kodo, tidak wajib fidyah. Buka puasa karena sakit, buka puasa karena pulang kampung, yaitu cuma wajib kodo, tidak wajib fidyah. Yang keempat, wajib kodo, wajib fidyah. Ada 2 orang isinya. Wajib kodo, wajib fidyah, 2 orang isinya. Yaitu orang yang buka puasa karena takut sama orang lain. Maksudnya si ibu hamil, kebetulan bulan Ramadan udah bulannya, udah 9 bulan. Hari pertama aja puasa, hari kedua puasa, tapi semakin mulus perutnya, semakin sakit, semakin gak baik. Akhirnya kata bidan gini, kalau ibu puasa, bayi ibu kasihan. Kalau ibu paksain nanti kasih khawatir bayinya. Akhirnya di hari ketiga dia nggak puasa. Kenapa dia nggak puasa? Khawatir sama bayinya. Ya, dia nggak puasa khawatir sama bayinya. Atau si ibu lahir di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, habis nipasnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Roah, puasa, dia nyusuin. Begitu nyusuin dapat 2 hari dia puasa, si oroknya nangis terus. Maka kata emaknya, udah lu nggak usah puasa, kasihan tuh orok lu. Orang lu puasa, jadi si orok lu kasihan anta. Akhirnya di hari ketiga, si ibu yang hamil dan si ibu yang menyusui tidak puasa. Kenapa dia tidak puasa? Karena kasihan sama si oroknya. Ya. Nah, ibu yang seperti ini nanti di bulan Syawal wajib qada dan wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah. Kedua, tadi kan isinya ada 2 orang. Yang kedua, yang wajib qada wajib fidyah adalah tahun 2010 head 10 hari atau 6 hari. 2010 head 6 hari. Belum sempat ngodoin udah keburu puasa lagi tahun 2011. Maka di tahun 2011 itu yang di tahun 2000 kodoin 6 hari, bayar fidyahnya 6 mod. Belum sempat ngodoin yang di tahun 2010 udah keburu puasa lagi tahun 2012. Maka yang tahun 2010 kodoin tetap 6 hari, fidyahnya 12 mod. Belum sempat ngodoin lagi udah keburu puasa tahun 2013. Maka yang 2010 kodonya tetap 10, kodonya tetap 6 hari, fidyahnya jadi double 6 kali 3. Berarti kalau 10 tahun udah 60 mod. Nah, yang kita pikirin orang perempuan zaman dulu masih bujangan, masih belum ngaji, ada gara-gara ketenabang gak puasa, gara-gara ketamrin gak puasa, gara-gara bikin dagangan capek gak puasa. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Maka orang perempuan itu fidyahnya kudu banyak, dan fidyah nggak harus nungguin meninggal. Fidyah nggak harus meninggal. Sekarang boleh Pak Ustadz? Boleh, masih hidup kita keluarin tuh fidyah, masih hidup, niatin fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyah itu 9 desiliter. 1 mud itu 1 liter itu 10 desi, berarti 9 desiliter. Kalau dikiloin 6 on ya, 6 on ya 1 liter itu ya.
Ya kalau diletterin, 1 letter itu 10 desileter. Kalau dikiloin itu satu letter itu 6 on. 1 kilo itu 6 on. Berarti ngitungnya kiloan. Kalau misalnya 1 hari yang enak, yang aman, 1 hari 1 letter, 1 hari 1 kilo, 1 hari 1 kilo, itu yang aman. Nah kalau orang meninggal, boleh nggak kita niatin pidia buat yang meninggal? Boleh kalau puasa. Kalau sholat, nah itulah ulama. Bapak kita sakit selama 6 bulan atau selama 2 bulan nggak sholat karena diimpus semuanya. Nah begitu meninggal, pidyahin apa kodoin sholatnya Pak Ustadz? Ulama kalau rojeh mengatakan kalau yang meninggalkan sholat selama 2 bulan, maka anak-anaknya bagi buat apaan? Buat ngodoin sholat almarhum. Selama 2 bulan anaknya ada berapa? Ada 5 orang. Berarti anak pertama lu sholat johor selama 2 bulan tuh niatin buat babe. Sholli fardo juhri kodoan li abi lillahi ta'ala kodo. Terus yang kedua, kata yang kedua, gue jangan subuh dah gitu. lu asar 3 hari selama 2 bulan, lu maghrib selama 2 bulan. Nah itu yang korojeh mah. Masalahnya kalau ulama ada yang mengatakan pidyah itu hanya untuk puasa, tidak ada pidyah untuk bayar sholat. Tapi ada kaul yang mengatakan, oh boleh pidyah sholat itu dipidyahin buat yang meninggal. Gitu. Gimana Bu Haji? Kalau puasa, apanya? Kalau orang meninggal. Kalau orang meninggal kalau udah puasa pidyahin udah itu mah. Ya, pidyah langsung. Bisa, ya. Cuma nggak wajib. Ya, kalau misalnya saya mau bayar pakai puasa, kodo nggak apa-apa. Tapi kalau sholat ngodoinnya wajib, kalau puasa enggak, bisa diganti pakai pidyah. Gitu. Gitu makanya minimal perempuan itu 1 hari 1 tahun itu 1 karung lah, 60 liter buat bayar pidyahnya. Takutnya 10 tahun yang lalu, takutnya 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu kita belum kodoin, berarti bayarnya 20 liter. 20 kilo zaman dulu. Kalau 30 tahun yang lalu 1 hari aja udah 30 kilo. Nah kalau yang ditinggalin puasanya misalnya 10 hari, ya berarti 10 kali 10 aja udah 100 kilo. Makanya minim untuk memperingan niatin 1 tahun itu mau puasa niat bayar pidyah. Kemanain Pak Ustadz? Ke fakir, pukoro. Bisa itu. Ya, ada lagi? Ya, bentar. Gimana? Tanda-tanda orang mati husnul khotimah itu keningnya itu suka keringetan. Keningnya keringetan, senyum, beda lah. Terus senyum diantaranya tanda-tandanya seperti itu. Yang mati husnul khotimah. Terus nggak nyusahin orang. Ada orang yang meninggal kayak orang ngorok gitu. Sebenarnya khawatir juga sih kalau kita ceritain detail secara husnul khotimah, takutnya ntar kita ngeliat tetangga kita, oh berarti dia matinya husnul khotimah tuh, kata kiai juga begitu. Khawatir juga gitu. Wah berarti tuh kemarin tuh wah jangan neraka tuh. Kita khawatir juga gitu. Nanti kita ya pribadi lah itu, atau nanya sama guru berdua, enak kali itu. Ya Ibu. Sama abangnya. Ya, adiknya ke rumah abangnya, begitu datang ditolak,
suruh pulang, besok adanya balik lagi ke rumah abangnya, nggak diterima juga, gitu ya. Oh ya, dengan alasan sekian datang aja dulu. Nah kalau udah datang mah, kalau udah datang biasanya kalau udah datengin melemah ya, apalagi bawa anggur ya, datengin nggak apa-apa, datengin dulu, coba datang bawa roti yang ada kincir anginnya, bawa anggur hitam, kasih, insya Allah lah. Yang namanya sekeras-kerasnya abang sama adek, satu darah satu daging, pasti itu cuma bahasa doang. Kan bahasa di WA sama bahasa langsung beda. Mau kemana? Mau kemana misalnya? Mau kemana? Terus mau kemana? Beda. Jadi kalau belum datang belum ada hukum. Ya kalau belum datang mah, datengin aja dulu. Tak kalau udah datang, hukumnya seperti misalnya seperti apa? Nah itu baru ada. Kalau masanya baru cuma WA doang, bang mau main nih, nggak usah. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, anak cucu kita, turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kurang sehat, baik kurang sehat zahir maupun kurang sehat batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hadhihi niyah nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا وعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا إنك تعلم سرنا ولا نيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم عن حوائجنا فاتنا سؤالنا يا الله. فاتنا سؤالنا يا الله. فاتنا سؤالنا يا الله وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وصل وسلم على جميع الأنبياء المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.